Bab 2176. Jiwa telah terbentuk. Kali ini berbeda. Pria itu berkata dengan sungguh-sungguh. Dia mengatakan bahwa ini adalah masalah besar yang berhubungan dengan ketua iblis kita, yang tinggal di benua ini. Ini adalah pertama kalinya kita melihat nada bicaranya yang seperti itu. Sepertinya pemuda bernama Homar Hu ini, benar-benar memiliki rahasia Nicholas Peng. Adik kedua mengerutkan kening. Jadi kali ini mungkin benar-benar ada hubungannya dengan ketua klan iblis kita, bisa membuka celah di benua dunia dewa ini atau tidak, yang pasti kita tidak boleh gegabah, semua orang harus melakukan yang terbaik, untuk menangkapnya. Mata pria itu terlihat dingin. Bukankah kamu membunuhnya secara langsung? Tanya adik kedua. Itu tergantung pada situasi saat itu. Jika bisa menangkapnya hidup-hidup, itu yang terbaik. Pria itu menyeringai. Sebelumnya kita selalu dikendalikan oleh Nicholas Peng, tetapi jika kali ini, kita dapat menanyakan rahasia pihak lain, mungkin kita juga memiliki cara untuk melawan Nicholas Peng. Tapi semuanya tergantung pada keamanannya. Jika tidak bisa menangkapnya hidup-hidup, bunuh saja. Ketua iblis juga pernah menjadi penguasa benua dunia dewa. Hanya setelah pertempuran iblis peri, mereka semua didorong ke dunia luar. Di tempat yang sangat dingin seperti itu, menjalani kehidupan yang bukan manusia atau hantu. Oleh karena itu, hal ini tidak hanya terkait dengan kehidupan mereka sendiri, tetapi juga terkait dengan apakah keluarga mereka dapat kembali ke dunia dewa. Mereka pasti akan melakukan yang terbaik. Puluhan orang bubar, semakin mendekat ke kapal abadi, tempat Eric Kin berada. Pada saat ini, ribuan mil jauhnya, di dalam istana berwarna hitam. Istana yang awalnya sunyi, sangat ramai saat ini. Bunyi bambu dan suara haluan ringan. Ada kultivator yang bolak-balik melewatinya, suasananya ramai, dan suara tawa yang tidak berhenti. Nicholas Peng meminum anggur roh, duduk di kursi utama, dan terus mengobrol dengan rekan-rekannya, tampak tersenyum. Namun jauh di lubuk hatinya, pikirannya melayang keluar gunung api dewa, gugup dan tak tertahankan. Masalah ini terkait dengan rahasia terbesarnya. Tidak tahu apakah Armadillo Leng dan yang lainnya dapat menangani masalah ini. Pada saat ini, Nicholas Peng ingin segera terbang keluar dari istana dan terbang ke Gunung Api Dewa untuk membunuh Eric Kin dengan tangannya sendiri. Tapi dia hanya bisa menahan dorongan hatinya, dan tidak bisa melakukannya. Sebelumnya, dia menggunakan bantuan dari Sekte Peramal. Menemukan bahwa jimat berwarna emas pucat masih ada di tangan Eric Kin, dan Eric Kin bukan merupakan anggota klan kuno. Meski identitas spesifik Eric Kin belum diketahui, namun informasi tersebut sudah cukup. Orang tua berjubah hitam adalah orang tua yang baik di klan kuno. Tapi tidak demikian dengan Eric Kin, yang berarti bahwa hubungan antara keduanya tidak sedekat yang terlihat. Jika bukan seorang kultivator, dirinya bisa langsung membunuhnya. Setelah membunuhnya, menghancurkan jimat itu, maka tidak ada yang tahu rahasianya lagi. Bahkan jika orang tua berjubah hitam itu mendatanginya, mungkinkah dia berani mengambil risiko, hanya dengan mengandalkan tebakan, datang ke sekte dan membunuh dirinya? Apalagi menurut perhitungan Sekte Peramal, hubungan antara keduanya belum tentu dekat. Nicholas Peng mengguncang gelas anggur di tangannya, dan menelannya lagi untuk menghilangkan kecemasannya. Tetapi hal yang paling merepotkan dari masalah ini, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, tidak boleh ada hubungannya dengan dirinya. Sekte Peramal bisa melibatkan Eric Kin, juga bisa melibatkan dirinya. Jika dia pergi untuk membunuh, begitu dia ketahuan, dia akan mengkonfirmasi fakta bahwa dia dan ketua iblis terlibat. Ini adalah kejahatan yang tidak dapat dipulihkan. Tetapi meskipun rahasia disimpan dengan sangat kuat, itu bukan berarti bahwa tidak dapat diketahui oleh orang.
Bahkan jika orang tua berjubah hitam tahu bahwa kematian Eric Kin ada hubungannya dengannya, lalu bagaimana? Dia berada di perjamuan ini hari ini, dan akan menghadiri perjamuan lain besok. Tidak bisa melacak keterkaitannya dengan kematian Eric Kin. 3 fase penilaian membunuh 1 fase transendensi, tidak ada alasan untuk tidak bisa berhasil. Setelah meminum anggur roh, secara bertahap menyembunyikan kecemasan di batin Nicholas Peng. Ketua Iblis lebih khawatir akan ketahuan daripada mereka, meskipun masalah kali ini mendesak, tapi juga ikut pergi. Selain kultivator fase penilaian, ada puluhan kultivator fase transendensi puncak yang ikut. Setiap orang tidak akan pernah melepaskan Eric Kin. Eric Kin pasti akan mati. Di tengah gurun, di atas kapal abadi yang terbang cepat. Eric Kin, yang aura tubuhnya telah kembali normal, juga berangsur-angsur tersadar. Sudah berapa lama aku pingsan? Eric Kin menggelengkan kepalanya yang agak pusing dan membuka matanya. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia tidak lagi di kamar sebelumnya. Namun, orang-orang yang akrab seperti Febrina Tang dan Jesse Tang ada di sana, tetapi Eric Kin tidak langsung tegang. Setidaknya dirinya berada dalam kondisi aman. Kerohanian itu keluar dan melihat bahwa langit di sekelilingnya benar-benar gelap. Teringat ketika dirinya sedang berlatih api sejati Dharmakaya, langit masih cerah, dan ketika kembali pulih, ini sudah lewat setengah hari. Eric Kin memiliki ekspresi aneh. Ini pertama kalinya sejak dirinya berkultivasi ke tingkat tertentu, dia tidak sadarkan diri begitu lama. Apakah Febrina Tang dan yang lainnya menyelamatkanku? Menyingkirkan kerohaniannya, Eric Kin melihat ke dalam lagi. Dalam laut kesadarannya sendiri, batasan itu masih ada, menandakan belum ada orang yang memasukinya, yang membuatnya sedikit lega. Kemudian, mata Eric Kin dipenuhi dengan warna-warna cerah. Di laut kesadaran, jiwa keduanya sudah memiliki darah dan daging dan jiwa dewa, seperti jiwa pertamanya. Bersambung. Bab 2177. Karakter Arkaan. Pada saat ini, duduk dekat dengan jiwa utamanya, keduanya terlihat hampir persis sama dari luar. Tetapi tubuh cloning ini memiliki nafas dan detak jantung yang tidak dimiliki oleh jiwa utama, seperti halnya seorang kultivator yang masih hidup. Setelah memeriksa anggota badan dan ratusan kerangka, Eric Kin bahkan lebih terkejut menemukan bahwa tubuh pemadam api sejati 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin sudah tidak bisa disebut lagi sebagai tubuh pemadam api sejati. 2 jenis Dharmakaya telah menyatu sempurna, dan laut kesadarannya sendiri saat ini juga telah melebar beberapa putaran dari sebelumnya, dan hampir mencapai tahap awal fase penilaian. Tenggelam dalam laut kesadaran, Eric Kin tampak sedikit linglung. Ini seperti orang yang ingin membangun rumah, tidur sepanjang malam tanpa melakukan apa-apa, dan saat bangun sudah menemukan bahwa rumahnya telah dibangun menjadi sebuah rumah besar. Tempatnya masih tempat itu, tapi semuanya sedikit berbeda. Pada saat ini, tingkat penempaan tubuh, seperti master abadi yang sebenarnya, menjalankan Reiki dengan sesuka hati, dan tulang-tulang bersinar dengan cahaya suci seperti batu giok abadi. Laut kesadaran tiba-tiba meluas, apalagi rasa keanehan, ketika kerohanian bergerak, terasa lebih jernih, berpikir lebih cepat dari sebelumnya, dan kekuatan kerohanian dalam menjelajahi sekitarnya, lebih kuat beberapa kali lipat. Yang membuat Eric Kin tidak tahu harus berkata apa adalah, saat ini di atas laut kesadaran, di samping pedang Kingtong dan buku langit tanpa kata, ada beberapa lagi tulisan Arkaan yang tidak jelas. Setiap huruf karakter seperti sebesar perkumpulan, terang seperti bintang, mengambang di laut kesadaran, berkilau, dan memancarkan udara megah yang primitif dan terpencil. Apakah ini perubahan yang dibawa oleh Ekaristi Yandi setelah perpaduan 2 teknik? Eric Kin melirik 8 karakter ini, meskipun dia tidak tahu huruf Arkaan.
Tapi dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada hubungan antara dirinya dan huruf karakter ini. Dengan satu lambaian tangan, huruf karakter kuno pertama dari 8 karakter, yang paling solid, jatuh di depannya. Erikin mengulurkan tangannya dan mencoba menuangkan reiki ke dalamnya. Seolah-olah kanal yang kering dipenuhi arus air yang bergejolak. Teks kuno ini bergetar seketika, cahaya keemasan memancar, ada aliran udara di sekitar kerohanian. Erikin merasakan tubuh dominator di tubuhnya ikut bergetar, seolah-olah kekuatan mengerikan sedang dihasilkan. Hanya saja huruf karakter itu tidak ringkas seperti tubuh aslinya, seperti tidak lengkap. Ada lubang di goresan yang diisi. Di bawah reiki, huruf karakter ini seperti bocor di mana-mana. Setelah beberapa getaran, tiba-tiba berubah menjadi awan kabut. Kemudian energi ini terbang di atas laut kesadaran dan kembali ke bentuk huruf karakter. Erikin juga menemukan bahwa ada sedikit rasa keterasingan antara dirinya dan huruf karakter kuno ini. Mungkin hanya dengan memadatkannya secara menyeluruh, huruf karakter ini akan menjadi jelas dan dapat beroperasi dengan reiki. Kerohanian semakin kuat, tubuhnya seperti master abadi, dan sekarang di laut kesadaran, ada muncul huruf karakter aneh. Waktu aku koma, Ekaristi Yandi dibuat. Erikin melihat tubuh cloning dengan ekspresi rumit. Pada saat ini, melalui kulitnya dirinya dapat melihat di bawah penglihatan batinnya bahwa di titik akupuntur dalam tubuh cloning, reiki mengalir dengan cara yang lebih indah daripada api sejati Dharmakaya yang sebenarnya. Setiap kali berbelok, pada akhirnya akan menghasilkan udara api murni, yang akan mengalirkan kembali ke laut kesadaran, kemudian mengikuti titik akupuntur dan mengalir kembali ke api suci di dalam diafragma. Meskipun sirkulasi semacam ini tampak tidak sempurna, itu seharusnya sama dengan huruf karakter tadi, yang tidak sepenuhnya terbentuk. Namun tidak diragukan lagi tingkat penyelesaiannya cukup tinggi, bahkan sampai mampu menyerap reiki langit dan bumi dengan sendirinya. Ini membuat Erikin merasa sedikit heran. Sebelumnya, kedua teknik itu mencoba melebur, mati-matian merenggut energi api suci dalam diafragma, dan nyaris menelan esensi api suci. Hasilnya sekarang, Ekaristi sudah cukup selesai sekarang, dan sudah mulai memberi umpan balik kepada api suci, mendapatkan kembali kekuatan mereka. Dan ini bukan efek yang dimiliki oleh api sejati Dharmakaya, ini jelas terkait dengan Ekaristi Yandi. Dengan cara ini, bukankah aku memiliki mesin gerak abadi yang dapat terus ditingkatkan menjadi kekuatan api suci? Erikin juga menghela nafas. Ekaristi Yandi, sebagai seni seorang kaisar setingkat Arkaan, tentu bukan hanya karakter Arkaan di laut kesadaran, dan perubahan tubuh cloning yang secara otomatis dapat mengubah auranya. Itu harusnya lebih berguna, dia perlu pelan-pelan menemukannya sendiri. Tetapi bahkan jika Ekaristi ini tidak sepenuhnya disempurnakan, itu masih merupakan keberuntungan yang langka bagi Erikin. Jika dia berkultivasi sendiri, bahkan jika tidak menghadapi bahaya ketidakseimbangan, dan berkultivasi dengan segenap hati dan jiwanya, itu akan memakan waktu puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun untuk mencapai keadaan saat ini. Namun dengan bantuan Tio Van dan Febrina Tang, mereka berhasil membawa Dharmakaya dan tubuh dominator mendekati Big Grand hanya dalam waktu 10 hari. Dan setelah penyatuan, Ekaristi Yandi juga hampir selesai. Tuan Qin, bagaimana perasaanmu sekarang? Merasakan bahwa Erikin telah sadar kembali, Febrina Tang menyelesaikan kultivasinya, dan bertanya. Bersambung.